Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Saya harap kalian semua sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai untuk memasuki pembelajaran pada hari ini, pertama kita harus membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja kita baca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jadi, hari ini kita akan melakukan bimbingan. Nanti, Ibu akan menjelaskan bagaimana materi yang akan kita bahas pada hari ini. Dan juga nanti Ibu akan tayangkan beberapa video mengenai topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nanti kita akan melakukan kegiatan kurang lebih 20 menit. Nah, sekarang lanjut pada materi pembahasannya. Materi yang akan kita bahas pada hari ini topiknya yaitu Gen Z peduli kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental itu? Nah, siapa yang udah pada tahu kesehatan mental itu apa? Oke, kesehatan mental itu merupakan kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Jika kesehatan mental itu terganggu, maka kehidupannya pun sulit untuk bisa seimbang. Kondisi ini dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental yang sehat memungkinkan seseorang hidup normal, bekerja secara bermasyarakat. Nah, sebagai Gen Z atau remaja pada saat ini, kita harus lebih peduli terhadap kesehatan mental, terutama dalam menghadapi perkembangan pada saat ini yang berkembang sangat pesat. Akan tetapi, banyak sekali remaja yang terkena juga dengan gangguan mental, baik itu yang ringan maupun yang berat. Kesehatan mental pada remaja itu bisa juga disebabkan oleh pikirannya sendiri. Kadang banyak kan remaja yang selalu berpikir, aduh aku stres nih, ada masalah sedikit, langsung bilang, aduh gimana ya masalah aku banyak banget. Padahal dia tidak ingin mencari solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Apakah kalian termasuk dari remaja itu? Jangan ya teman-teman. Nah, sekarang aku bakalan tampilin apa saja nih ciri-ciri kesehatan mental itu terganggu. Nah, berikut ini ciri-ciri kesehatan mental terganggu. Yang pertama, sering merasa sedih. Nah, ciri-ciri kesehatan mental terganggu pada remaja nih terutama ya, itu biasanya dia sering banyak merasa sedih yang berlebihan dan terus berulang. Entah itu karena moodnya yang tidak bagus atau faktor lainnya yang mempengaruhi. Terus yang kedua, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Biasanya, seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental akan sering susah untuk berkonsentrasi. Terus, yang selanjutnya ada ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan atau perasaan bersalah yang terus menghantui. Nah, perasaan bersalah yang terus menghantui atau ketakutan yang berlebihan ini disebabkan oleh mungkin mereka yang mengalami perasaan seperti ini itu pernah mengalami trauma, atau mereka pernah mengalami trauma dibully atau trauma diasingkan dan lain sebagainya. Selanjutnya, perubahan mood atau suasana hati yang drastis. Biasanya nih, kadang remaja-remaja zaman sekarang kan banyak ya yang tiba-tiba moodnya sedih, yang tiba-tiba moodnya happy, yang tiba-tiba moodnya tidak beraturan. Nah, itu bisa saja mereka sedang mengalami gangguan kesehatan mental loh. Nah, yang kelima ada tampak menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, ini nih yang paling berat menurut aku. Karena apa? Mungkin dia sudah mengalami trauma yang berlebihan sampai-sampai dia takut untuk berinteraksi dengan teman sekelilingnya. Jadi jangan sampai kalian tidak peduli dengan teman sekeliling kalian ya. Lalu, apa sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental? Nah, yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik itu ada beberapa, yaitu regulasi epigenetik yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap lingkungan di sekitarnya. Dapat pula mempengaruhi apakah seseorang tersebut dapat mengalami gangguan mental sebagai akibat dari reaksi tadi.
Terus yang kedua ada dari faktor keturunan. Faktor genetik ini dapat meningkatkan resiko keturunan untuk mengalami gangguan kesehatan mental seperti skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, dan gangguan spektrum autism. Yang kedua yaitu pengalaman traumatis. Pengalaman traumatis ini dapat didapatkan atau disebabkan melalui kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada stres dan tekanan hidup. Ini sebenarnya hampir sama seperti traumatis tadi ya, dapat disebabkan oleh cyberbullying ataupun hinaan dari orang-orang sekitar. Lalu yang keempat ada isolasi sosial. Isolasi sosial ini yaitu mereka akan sulit untuk bergaul dengan lingkungan sekitar atau mengenal hal baru. Lalu yang selanjutnya ada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, dan masih banyak lagi. Untuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi biasanya banyak nih yang remaja zaman sekarang bermain circle. Yang kaya harus sama yang kaya, yang miskin harus sama yang miskin, yang pintar harus sama yang pintar, ataupun sebaliknya, yang kurang pintar harus sama yang kurang pintar. Itu tidak boleh ya teman-teman, kita harus bergaul sesama makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan mental. Yang pertama ada terapi psikologis. Yang kedua ada meditasi. Yang ketiga ada olahraga dan menjaga kesehatan fisik. Selanjutnya mengatur pola makan. Nah, terapi psikologis ini meliputi beberapa terapi yang efektif. Contohnya, terapi perilaku kognitif, terapi interpersonal, terapi psikodinamik, dan terapi psikoedukasi. Dalam upaya meningkatkan kesehatan mental, terapi psikologi dapat dilakukan dalam bentuk kelas, kelompok pendukung, atau sesi privat dengan terapis. Yang kedua, meditasi. Meditasi dapat menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesehatan mental. Banyak sekali manfaat dari meditasi, seperti menghilangkan stres dan depresi, meningkatkan fokus, meningkatkan keseimbangan dan keterampilan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada olahraga dan menjaga kesehatan fisik. Olahraga dan menjaga kesehatan fisik banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu untuk menjaga kesehatan mental, seperti mengurangi stres dan depresi, sama seperti depresi tadi, meningkatkan mood, dan meningkatkan keterampilan menghadapi masalah. Yang keempat adalah mengatur pola makan. Pola makan dapat membantu meningkatkan kesehatan mental. Karena pola makan yang sehat akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita dan akan mempengaruhi juga terhadap kesehatan mental kita. Cara mengatur pola makan yang baik yaitu dengan cara mengkonsumsi sayuran, mengurangi makanan yang berkalori, dan mengkonsumsi makanan tidak secara berlebihan. Oke, sampai sini apakah kalian sudah paham? Paham. Nah, baiklah, selanjutnya Ibu akan memutarkan video mengenai kesehatan mental terutama untuk para Gen Z atau remaja pada saat ini. Kenapa ya? 2 minggu ini gue rasanya nggak ada motivasi buat ngapa-ngapain. Padahal gue udah harus mulai siapin nih buat ujian nanti. Bangun dari tempat tidur aja rasanya berat banget. Kata temen gue mending ke psikolog aja. Tapi emang masalah gue seberat itu apa? Lagian gue gak gila kan? Ham, gak gitu sih. Terlepas besar kecilnya, masalah yang lo alami itu nyata. Dan masalah kan memang selalu ada. Mengakui dan menghadapi masalah itu perlu. Tetapi penting juga buat ngejaga kondisi kesehatan kita. Gak cuma fisik, tetapi juga mental dan emosional. Nah, gue bakal ngomongin soal pentingnya kesehatan mental buat anak muda kayak lo pada nih. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, banyak yang mulai mengangkat isu kesehatan mental di mana-mana. Orang-orang pun mulai lebih terbuka dan sadar akan isu ini. Isu kesehatan mental identik sama masalah orang dewasa. Padahal,
Yang bisa mengalami masalah kesehatan mental gak cuma orang dewasa loh. Semua orang pada segala usia bisa mengalami. Kalau dari kecil kita nggak sadar akan isu kesehatan mental kita, lama-kelamaan masalah tersebut bisa menumpuk menjadi bom waktu yang dapat meledak di masa depan. Maka dari itu, penting buat menjaga kesehatan mental kita sejak dini. Usia remaja adalah periode penting untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan kemampuan mengenal diri, yang akan sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan mental kita saat beranjak dewasa. Memiliki kesadaran akan kondisi kesehatan mental yang baik dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan emosi, berkomunikasi secara terus terang dengan diri sendiri dan juga orang lain, serta membangun batasan dari hal-hal yang mungkin nggak kita inginkan. Ada beberapa aspek yang bakal memengaruhi kesehatan mental anak muda nih, yang perlu lo pada perhatiin. Yang pertama adalah keinginan akan adanya kebebasan. Saat remaja, mulai tumbuh nih keinginan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Yang tadinya lebih banyak diarahin sama orang tua, pas remaja mulai tumbuh rasa tanggung jawab dan pilihan pribadi. Dalam mengambil keputusan, tentunya banyak tantangan yang perlu kita hadapi. Yang kedua, tekanan sebaya. Waktu lo bergaul sama teman-teman, pastinya ada momen yang menyenangkan bukan? Tetapi kadang-kadang ada masalah atau konflik tertentu yang dapat muncul. Contohnya bisa persaingan di kelas, baper-baperan, sampai kasus yang lebih berat, misalnya seperti bullying atau perundungan. Yang ketiga, mulainya eksplorasi identitas seksual pada usia remaja. Remaja mulai mengalami pubertas, termasuk juga perkembangan psikis. Mulai dari aktif dan berkembangnya organ reproduksi, hormon, hingga mulai merasakan jatuh cinta. Sejak masa puber, wajar jika mulai tumbuh ketertarikan terhadap orang lain secara seksual. Kita sendiri juga mengalami proses pendewasaan. Lo mulai mencari tahu apa sih yang lo inginkan dan lo butuhkan dari orang lain. Keempat, meningkatnya akses dan penggunaan teknologi. Anak zaman sekarang tentunya lebih mudah mengakses internet kan dibandingkan dulu. Beragam keuntungan tentunya bisa kita peroleh. Tapi lo pada juga harus sadar nih dampak negatif yang bisa timbul. Seperti kecanduan internet, obsesi terhadap media sosial, cyberbullying, dan banyak lagi. Dengan menyadari mulai munculnya aspek-aspek tersebut, lo bisa lebih sadar dan siap untuk menjaga kesehatan mental lo. Lo juga nggak harus menghadapi masalah lo sendiri kok. Ketika rasanya udah terlalu sulit, boleh dan wajar untuk mencari pertolongan ke orang lain yang lo percaya. Atau bahkan mungkin ke profesional seperti psikolog atau psikiater. Yuk mulai sadar akan kesehatan mental diri kita. Ada pepatah yang mengatakan, mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi, jangan lupa jaga kesehatan mental lo juga ya, gengs. Nah, dari video yang sudah ditayangkan tadi, silakan kalian simpulkan apa yang kalian ketahui atau pahami dari isi video tersebut. Nah, sekarang saya juga akan menyimpulkan apa isi dari video tersebut. Intinya, sebagai Gen Z pada saat ini banyak sekali problem-problem mengenai kesehatan mental. Oleh sebab itu, sebagai Gen Z atau remaja pada saat ini yang baik, kita harus lebih aware atau lebih peduli dalam menjaga kesehatan mental. Entah itu kesehatan mental kita sendiri ataupun orang-orang sekitar. Karena jika kesehatan mental kita terganggu, banyak sekali dampak negatif yang kita alami. Begitupun sebaliknya, jika kesehatan mental kita sehat dan tidak terganggu, kita akan banyak sekali merasakan dampak positif. Baiklah, sekian video pembelajaran ini. Semoga ini bisa mengedukasi dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.